Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, ya, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, ya, mahasiswa mampu memahami dari beberapa bahan kajian dari sistem limfatik, diantaranya yang pertama struktur limfatik, kemudian non-specific defense, kemudian antibody mediated immunity, kemudian cell mediated immunity, serta reaksi penolakan transfusi. Ya, sebelum kita mengenal apa saja dari struktur limfatik, kita harus mengetahui dulu sistem dari limfatik, ya. Berdasarkan pengertian, sistem limfatik ini juga dikenal sebagai sistem getah bening. Artinya atau definisinya adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara peredaran darah, ya. Kemudian sistem limfatik ini terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang mana fungsi dari kekebalan tubuh ini sebagai penangkal penyakit. Sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal lainnya, ya, seperti virus, bakteri, dan jamur pada jaringan tubuh, kemudian dikeluarkan melalui aliran darah. Ketika cairan mengalir di dalam kelenjar getah bening untuk menyaring bakteri, virus, dan zat lainnya, ya. Kemudian cairan yang telah tersaring tersebut seperti garam dan protein dikembalikan kembali ke dalam peredaran darah. Jadi dalam fungsi sistem limfatik ini, ya, pertama dia dapat mengalirkan kelebihan dari cairan interstisial, ya, di mana di sini pembuluh darah mengalirkan kelebihan cairan tersebut dari ruang antar sel pada jaringan dan mengembalikannya ke dalam pembuluh darah. Selain sebagai pengalir kelebihan cairan interstisial, fungsi limfatik juga berfungsi untuk mengangkut lipid, di mana pembuluh limfa mengangkut lipid dan vitamin yang larut dalam lipid, contohnya vitamin A, D, E, dan K, yang diserap oleh saluran gastrointestinal ke dalam tubuh. Kemudian fungsi limfatik juga berfungsi sebagai penghasil respon imun, ya. Jaringan limfatik di sini mengawali respon yang sangat spesifik terhadap mikroba tertentu atau sel-sel abnormal. Ya, setelah kita mengetahui pengantar dari sistem limfatik, dari sistem limfa ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, ya. Ada namanya cairan limfa, pembuluh limfa, kemudian nodus limfatik, organ limfatik, nodul limfatik, dan sel limfatik. Ya. Nodul limfatik atau lymphatic follicles, kelompok sel limfatik yang diselubungi oleh matriks ekstraseluler. Ya. Kemudian bagian tengah disebut sebagai pusat bening yang berisi proliferasi limfosit B dan makrofag. Limfosit T terdapat di luar pusat benih dan berfungsi menyaring serta membunuh antigen.
titik-titik ini merupakan nodul limfa. Kemudian yang kedua, nodus limfatik. Ya. Nodus limfatik terdiri dari kortek dan medula. Ya. Medula itu yang di bagian tengah, ya. Kemudian terdapat di sepanjang jalur pembuluh limfe. Jalur tadi saluran ya, saluran pembawa cairan limfe yang berupa benda oval atau bulat yang kecil. Ditemukan berkelompok yang menerima limfe dari bagian tubuh. Jadi nodus limfe ini berfungsi untuk menyaring antigen dari limfe dan menginisiasi respon imun. Jadi cairan limfenya tadi dibawa oleh saluran limfa, kemudian dilakukan penyaringan antigen di dalam nodus limfa. Ya, kemudian pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe di sini merupakan saluran yang membawa cairan limfe atau cairan getah bening. Ya. Cairan ini memasuki pembuluh limfe dengan cara berdifusi dari kapiler, ini kapiler, ya. Kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler sistem kardiovaskuler. Jadi kapiler limfa itu yang berwarna biru muda, kemudian kapiler sistem kardiovaskuler adalah jalinan dari arteri dan vena. Ini ya. Kemudian kelenjar limfe. Kelenjar limfe atau kelenjar getah bening ini merupakan bagian dari sistem limfatik ya, yang juga terdiri dari limfa, kemudian timus, sumsum tulang, amandel, dan adenoid. Di dalam kelenjar getah bening atau kelenjar limfe, di sini terdapat sel darah putih yang berfungsi melawan zat asing berbahaya seperti virus dan bakteri. Ini contohnya ya, kelenjar getah bening. Tonsil. Ya. Tonsil ini biasa juga disebut dengan amandel yang berada di dalam rongga mulut ya. Kalau kalian buka mulut ada di sebelah kanan dan kiri. Di ujung pangkal lidah. Organ yang menjadi bagian dalam sistem limfatik ini ternyata memainkan peranan penting dalam menjaga imunitas tubuh ya. Tonsil bisa dibilang sebagai garda terdepan dari sistem pertahanan tubuh, khususnya dalam melawan berbagai infeksi penyakit. Tonsil di sini berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke dalam paru-paru. Kemudian juga tonsil menjadi gawang guna menahan benda asing yang akan masuk ke paru-paru atau melawan seperti bakteri, invasi virus untuk masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya. Ini semisal lidah, ya. Di sini faring atau saluran pernafasan. Nah, amandel itu berada di ujung pangkal lidah. Kemudian timus. Nah, kelenjar timus di sini terletak pada di tengah-tengah rongga dada, ya. Tepatnya di belakang tulang sternum atau tulang dada di antara paru-paru. Jadi ini. Ini merupakan kelenjar dari limfa. Selain itu ada limpa atau lien sebutnya. Limpa di sini merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Organ yang berwarna merah keunguan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, ya, tepatnya di belakang lambung. Limpa memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 10–12 cm dan berat kurang lebih 150–200 gram. Namun, ukuran dan berat limfa tersebut bisa bervariasi pada setiap orang. Ya, dia berada di belakang lambung. Ini gambaran imajinernya. Nah, itu tadi merupakan struktur dari sistem limfatik.
Nah, masuk pada tujuan kita yang kedua untuk mengetahui non-specific defense, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu sistem dan mekanisme pertahanan tubuh, ya. Dalam sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, ya, jadi pertahanan tubuh, nama atau kata lainnya dalam bahasa Latin itu adalah immunity. Kemudian diserap menjadi kata Indonesia menjadi imun atau imunitas, ya. Definisi dari sistem imunitas atau imunitas ini adalah kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya sendiri dengan menahan atau menghilangkan benda asing seperti bakteri dan virus atau sel abnormal, ya, contohnya sel kanker yang berpotensi merugikan tubuh. Sistem imun ini dibagi menjadi dua komponen. Pertama, jaringan limfoid, kemudian sel-sel imun, di mana dua komponen tersebut bertanggung jawab untuk respon imun di dalam tubuh manusia. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan limfoid. Jaringan limfoid adalah jaringan yang memproduksi, menyimpan, atau memproses limfosit. Ya. Limfosit ini kita tahu adalah bagian sel darah putih atau leukosit. Ya. Jaringan limfoid ini, ya, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan limfosit primer yang dihasilkan oleh sumsum tulang dan kelenjar timus. Kemudian jaringan limfosit sekunder, ya. Jaringan limfosit sekunder ini dihasilkan oleh kelenjar limfa, tonsil, adenoid, appendix atau usus buntu, ya. Jaringan limfoid usus atau disingkat itu GALT, ya. Gut Associated Lymphoid Tissue. Jadi jaringan limfoid yang berada di usus. Oke, ini secara gambaran, ya, gambaran dari jaringan limfoid, ya, atau struktur limfatik tadi ada timus, kemudian ada timus di sini, ya. Kalau diperbesar seperti ini gambarnya, kemudian yang hijau-hijau ini merupakan pembuluh limfa, ya. Yang ini spleen atau lien atau limpa, ya. Kemudian nodus limfa, ya, ada di titik-titik tertentu. Kemudian tonsil dalam mulut, ya. Kemudian setelah kita mengetahui dari apa itu sistem imun, maka kita harus mengetahui sel-sel imun. Tadi sudah dibahas tentang jaringan limfoid, ya. Jaringan limfoid tadi terdiri dari primer dan sekunder, kemudian berasal dari organ-organ limfatik, ya, yang terdiri dari sumsum tulang, timus, kemudian kelenjar limfa, tonsil, adenoid, appendix, dan GALT. Menginjak kepada sel-sel imun, ya, ini terdiri dari beberapa komponen, ya. Yang pertama ada namanya basofil atau biasa disebut dengan sel mas, kemudian eosinofil, neutrofil, makrofag atau monosit, limfosit, dan sel dendritik. Ya, jadi sebelum kita menginjak ke klasifikasi sistem imun, ya, kalian harus ingat-ingat tadi komponen atau komponen dari sistem imun. Tadi ada dua, ya, jaringan limfoid dan sel-sel imun, ya. Mana tadi sel-sel
imun itu terdiri dari beberapa komponen lagi ya, ada namanya basofil, eosinofil, neutrofil, makrofag, limfosit, dan sel dendritik ya. Kemudian tadi yang jaringan limfoid tersendiri ada yang primer dan sekunder. Kalau yang primer tadi letaknya dari sumsum tulang dan timus, kemudian yang sekunder dari limfa, limfonodus, kemudian gall, tonsil, ya. Nah, maka kita menginjak pada klasifikasi imun. Klasifikasi imun di sini maksudnya adalah dari respon imun ya, itu dapat dibagi menjadi dua ya, yang spesifik dan non-spesifik. Dari yang non-spesifik di sini ya, artinya respon imun yang bereaksi segera pada pajanan ke agen yang membahayakan tubuh. Ya, jadi respon non-spesifik ini adalah mekanisme pertahanan bawaan yang sudah ada yang secara non-selektif mempertahankan tubuh dari setiap benda asing. Respon ini selalu ditemukan pada individu yang sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh serta dengan cepat menyingkirkan mikroba tersebut. Disebut non-spesifik dikarenakan tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak potensial patogen atau dari patogen-patogen yang menyerang tubuh. Ya. Sistem imun non-spesifik ini ya merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan tubuh dari berbagai macam infeksi ataupun trauma. Ya. Bila kita lihat ya, dari sistem imun non-spesifik ini terdiri dari 3 komponen, ada namanya fisik, larut, dan seluler. Ya, fisik ini terdiri dari kulit, selaput lendir, silia, refleks batuk, refleks bersin. Nah, kemudian yang kedua ada non-spesifik larut atau kita bagi lagi menjadi dua, biokimia dan humoral. Biokimia ini ya contohnya adalah sekresi sebasea, asam lambung, dan laktoferin. Kemudian yang humoral, komplement, interferon, dan CRP. Kemudian ada juga sistem imun spesifik seluler ya. Ini terdiri dari fagosit yang di mana komponennya adalah mononuklear dan polimorfonuklear, kemudian sel natural killer dan sel mast serta basofil ya. Ini komponen dari sistem imun non-spesifik. Kemudian untuk sistem imun yang spesifik ini dibagi menjadi dua, ada yang humoral dan seluler ya. Di mana yang sistem imun spesifik humoral ini terdiri dari sel B atau imunoglobulin, atau sel B ini keluarannya adalah antibodi ya. Itu menjadi salah satu tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui antibodi ya. Kemudian yang kedua adalah di tingkat seluler. Ini diperankan oleh sel T. Sistem imun spesifik ini atau didapat dari luar ya. Di sini mengandalkan respon imun spesifik yang secara selektif menyerang benda asing tertentu yang pernah terpajan ke tubuh dan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan serangan yang secara khusus ditujukan kepada musuh tersebut. Jadi dia bekerja secara spesifik
jelas gitu ya tujuan atau targetnya yang harus dimusnahkan. Karena itu, sistem imun spesifik memerlukan waktu yang lama untuk menyerang dan mengalahkan musuh atau antigen. Ya, jadi tadi perbedaannya dari respon imun yang dikeluarkan. Kalau untuk yang non spesifik tadi, dia responnya cepat, ya, dan tidak spesifik atau tidak spesifik mencegah dari penyebabnya, ya. Lain hal dengan yang spesifik, dia memerlukan waktu yang lebih panjang atau lebih lama. Jadi kalau mau diibaratkan ya, sistem pertahanan tubuh yang spesifik ini adalah sistem tentara, ya, tentara di dalam tubuh kan ibaratnya tuh sebagai tentara yang terlatih, punya tugas masing-masing dalam melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, ya. Di mana tentara tersebut akan mempelajari atau mengenali benda asing, ya, dengan membentuk antibodi atau imunoglobulin. Bila mana terjadi infeksi kedua atau infeksi berulang, maka sistem imun spesifik ini akan bekerja dengan cepat, ya, dan langsung mengeliminasi paparan patogen atau benda asing di dalam tubuh. Ya, jadi kalau mau kita bedakan lagi secara spesifik dan non spesifik, ya, yang pertama dari resistensi terhadap mikroba. Untuk yang non spesifik ini tidak berubah oleh infeksi, jadi dia tetap. Kemudian kalau untuk yang spesifik, resistensi terhadap mikroorganisme itu membaik ya oleh karena adanya pembentukan sel memori oleh sel beta. Kemudian kalau dilihat dari aspek spesifitas, ya, umumnya efektif, ya, untuk yang non spesifik ini umumnya efektif terhadap semua mikroba. Jadi semua mikroba dapat dieliminasi atau dikeluarkan, ya. Nah, kalau untuk yang spesifik hanya mikroba yang sudah tersensitasi sebelumnya. Jadi dengan adanya tadi pembentukan sel memori. Kemudian dari pemeran sel pada non spesifik dan spesifik ini, untuk yang non spesifik dia dominan dimainkan oleh fagosit, ya, fagosit, sel natural killer, sel mast, dan eosinofil. Nah, kalau untuk spesifik hanya dua, ada sel T dan sel B, ya, sel T dan sel B. Ya, sebelum kita menginjak ke materi yang selanjutnya lagi, kita harus mempelajari semua istilah-istilah pada sistem imun ini, ya. Ada istilah yang namanya antigen, ya. Antigen itu merupakan molekul yang memacu respon imun atau molekul yang dapat bereaksi dengan antibodi atau sel T yang sudah disensitasi, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari komponen pendukung sistem imun spesifik dan non-spesifik. Nah, pada sistem imun bawaan non-spesifik, ya, tadi sudah dijelaskan, merupakan mekanisme pertahanan bawaan yang secara non-selektif mempertahankan tubuh dari setiap jenis benda asing atau antigen, ya. Disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu dan mampu melindungi tubuh terhadap banyak patogen potensial menyerang tubuh maksudnya. Jadi yang non-spesifik tadi ini sebagai pertahanan terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman, ya.
karena agen infeksi, iritan kimiawi, cedera jaringan oleh karena trauma maupun luka bakar. Nah, tadi komponen-komponen dalam mendukung sistem imun non-spesifik ya, ada pertahanan fisik mekanik. Pada sistem imun non-spesifik ada pertahanan fisik atau mekanik. Ini terdiri dari kulit, selaput lendir, silia saluran pernafasan, batuk, dan bersin. Di mana mereka ini sebagai garis pertahanan fisik terdepan saat terjadi infeksi. Ya, contohnya pada kulit ya, keratinosit, epidermis yang sehat serta epitel mukosa yang utuh ya, itu menjadi barrier pertama sehingga mikroba tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Kemudian contoh untuk selaput lendir atau dan silia ya, ini pada saluran pernafasan bermanfaat untuk menghalangi masuknya bakteri dan partikel asing dari udara yang kita hirup saat bernafas ya. Jadi bulu-bulu hidung dan lendir yang ada pada saluran nafas itu berfungsi untuk menghalangi bakteri patogen masuk ke dalam tubuh ya. Itu untuk yang pertahanan fisik atau mekanik yang pertama. Kemudian komponen lainnya dari sistem imun non-spesifik ada pertahanan biokimia. Ini contohnya pH asam dari keringat ya, sekresi sebasea, asam lemak yang dilepas kulit memiliki efek denaturasi terhadap protein membran sel bakteri yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi melalui kulit. Kemudian lisosom keringat, lisosom yang ada dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu di sini dapat melindungi tubuh terhadap kuman gram negatif ya, karena dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding bakteri ya. Kemudian saliva atau air liur di sini dapat merusak dinding sel mikroba ya, karena mengandung enzim berupa laktooksidase. Ya. Kemudian asam hidroklorida atau HCl yang berada di lambung, enzim preolitik, kemudian antibodi dan empedu dalam usus halus ini juga membantu menciptakan lingkungan yang dapat mencegah infeksi pada saluran pencernaan. Kemudian pH vagina yang rendah dan adanya spermin dalam semen dapat mencegah bertumbuhnya bakteri gram positif pada saluran sistem reproduksi. Kemudian bahan yang disekresi oleh mukosa saluran pernafasan terdiri dari enzim dan antibodi juga dapat melindungi sel-sel epitel mukosa di dalam saluran pernafasan. Ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada sistem imun non-spesifik yang bersifat larut ya, di mana terbagi menjadi dua tadi ya, ada yang secara biokimia dan humoral. Nah, kita pelajari dulu mengenai pertahanan humoral ya. Dalam pertahanan humoral ini dibagi menjadi beberapa bagian ya, ada komplemen, interferon, dan CRP atau protein fase akut. Ya. Untuk yang komplemen, di sini terdiri dari sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Kemudian komplemen ini memiliki spektrum yang luas, diproduksi oleh hepatosit dan monosit. Kemudian bila
Komplement dapat diaktifkan secara langsung bila mikroba atau produknya oleh antibodi. Ya, maksudnya dia berikatan dengan antibodi. Kemudian komplement ini berperan sebagai opsonin, ya, opsonin yang mana dapat meningkatkan fagositosis. Kemudian juga berfungsi sebagai faktor kemotaktik yang dapat menimbulkan destruksi atau lisis dari bakteri ataupun virus. Ya. Jadi di sini dia mengerahkan semua makrofag ke tempat bakteri berada. Kemudian yang kedua, interferon ya. Interferon di sini adalah sitokin ya berupa glikoprotein yang diproduksi oleh makrofag yang diaktifkan ya. Kemudian sel natural killer dan berbagai sel tubuh yang mengandung nukleus dan dilepas sebagai respon terhadap infeksi. Interferon di sini memiliki sifat antivirus yang dapat menginduksi sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi sehingga menjadi resisten terhadap virus. Kemudian interferon ini juga sebagai pengaktif sel natural killer ya yang berfungsi untuk mengenali sel yang terinfeksi oleh virus, kemudian virus tersebut dihancurkan. Interferon di sini memiliki sifat antivirus sehingga dapat menginduksi sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi virus sehingga dia resisten terhadap virus tersebut. Di samping itu, interferon juga dapat mengaktifkan sel natural killer ya. Jadi sel yang terinfeksi virus akan menjadi ganas ya kalau tidak segera bertindak interferonnya. Nah, kemudian sel yang terinfeksi tadi bisa menunjukkan perubahan pada permukaan selnya sehingga dapat dikenali oleh sel natural killer, kemudian efeknya infeksi virus tersebut dapat dicegah. Kemudian protein fase akut ya. Jadi selama terjadi infeksi, produk bakteri seperti lipopolisakarida ya tersebut dapat mengaktifkan makrofag dan sel lain untuk melepaskan berbagai sitokin ya dan interleukin 1. Di mana seperti interleukin 1 itu merupakan pirogen endogen ya yang bisa merangsang hati untuk mensintesis dan melepas sejumlah protein plasma, maka dinamakan dengan CRP atau C-reaktif protein. CRP ya, kadarnya dalam darah meningkat pada infeksi akut. Ini sebagai respon imunitas non-spesifik. CRP juga mengikat berbagai macam bakteri, mikroorganisme yang membentuk kompleks dan mengaktifkan komplement jalur plastik. Ya. Pengukuran CR protein di sini berguna untuk menilai aktivitas dari penyakit inflamasi. Ya, ini
mekanisme dari interferon ya atau interleukin tadi untuk mencegah terjadinya replikasi virus ya. Pada gambar 1 ini ditunjukkan virus ya, ini virus memasuki sebuah sel ya, sel penjamu ya. Kemudian virus yang masuk ke dalam sel penjamu ini melakukan replikasi ya. Jadi melakukan replikasi di dalam sel, kemudian sel di sini mengeluarkan suatu zat imun ya, imun non spesifik yaitu interferon ya. Kemudian interferon ini berikatan langsung dengan reseptor di sel yang belum terinfeksi. Jadi ini sel di sekitar sel yang terinfeksi. Kemudian interferon tersebut menginduksi sel yang belum terinfeksi, jadi dia ngabarin ini bahwa ada infeksi pada sel sel A semisal. Jadi interferon yang tadi berikatan dengan reseptor sel yang belum terinfeksi, dia ngabarin bahwa terjadi untuk enzim-enzim inaktif yang mampu menggunakan RNA virus, sehingga RNA virus tersebut jadi terhambat sintesis proteinnya. Kemudian enzim penghambat tersebut terus diaktifkan, lama-kelamaan virus tidak dapat melakukan perkembangbiakan atau tidak dapat bereplikasi. Ya. Selanjutnya kita pelajari tentang pertahanan seluler ya. Tadi masih kita ingat ya. Ada pertahanan tubuh atau sistem imun non spesifik dari fisik ya. Kemudian larut dan seluler ya. Yang larut tadi terdiri dari biokimia dan humora. Fisik tadi terdiri dari kulit, selaput lendir, silia, refleks batuk, dan bersin. Nah, kita pelajari yang ketiga dari sistem imun non spesifik yaitu pertahanan seluler. Ya. Dalam pertahanan seluler atau non spesifik seluler, di tingkat seluler, di sini ada beberapa pendukung ya. Yang pertama adalah fagosit. Nah, sel fagosit di sini berperan dalam melakukan fagositosis ya. Jadi fagositosis nama prosesnya atau mencerna patogennya, fagosit ini adalah sel tubuhnya atau tingkat selulernya ya. Sel fagosit ini yang berperan adalah monosit dan makrofag serta sel polimorfonuklear atau neutrofil dan eosinofil ya. Jadi yang berperan dalam fagositosis adalah monosit, makrofag, neutrofil dan eosinofil. Ini gambaran dari proses fagositosis. Nah, yang pertama, fagosit melekat pada patogen ya. Patogen ditangkap oleh sel fagosit, kemudian fagosit menelan patogen lalu membentuk suatu vesikel atau fagosom ya, ini fagosom. Jadi dia semacam ada tempatnya untuk patogen tersebut ya. Yang hijau-hijau ini patogen. Kemudian lisosom pada sel ini bergabung dengan fagosom ya, fagosom masuk dia untuk membentuk fagolisosom ya. Kemudian enzim dari lisosom tersebut mencerna patogen dan meninggalkan sisa pencernaan sel. Ya. Kemudian ujung-ujungnya vesikel atau fagosom tadi melakukan eksositosis untuk mengeluarkan bahan-bahan sisa. Jadi dia membuang zat patogen yang sudah mati atau lumpuh.
Yang kedua makrofag ya, makrofag. Makrofag di sini didukung oleh monosit ya. Monosit ditemukan dalam sirkulasi tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan neutrofil. Monosit bermigrasi ke jaringan dan berdiferensiasi menjadi makrofag yang berukuran lebih besar yang seterusnya hidup dalam jaringan sebagai makrofag residen. Ya. Jenis makrofag residen, ya, jadi tadi awalnya adalah monosit, ya, kemudian dia bermigrasi menjadi besar yang disebut dengan makrofag residen. Jenis-jenisnya ada sel cover di hati, histosit di jaringan suputan, makrofag alveolar di paru, sel glia di otak, kemudian sel Langerhans di kulit. Ya. Kemudian yang ketiga, sel natural killer atau sel NK disebutnya. Berfungsi dalam imunitas non-spesifik terhadap virus dan sel tumor. Jadi sel natural killer ini adalah sel alami mirip limfosit yang secara non-spesifik menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan mengeluarkan bahan-bahan kimia yang secara langsung melisiskan membran sel terhadap pajanan pertama terhadapnya. Ya. Jadi sel NK ini mengenali karakteristik umum sel yang terinfeksi virus dan sel kanker. Ya. Jadi sel NK ini dia bertugas sebagai pembunuh dari sel-sel yang sudah terinfeksi. Kemudian yang keempat ada sel mas. Sel mas di sini berperan dalam reaksi alergi. Ya. Kemudian juga sebagai imunitas terhadap parasit dalam usus dan infeksi bakteri. Selain itu juga sebagai faktor non-imun seperti bisa keluar pada saat aktivitas, trauma, ya, suhu lingkungan, dan trauma panas dingin atau tekanan pada jaringan. Ya, itu dapat mengaktifkan dan menyebabkan degranulasi sel mas. Kemudian inflamasi ya, inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap cedera ya. Ini semisal ada kulit ya, ada pisau menembus ya. Ini kemudian dia proses ini dibutuhkan sebagai pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Karena ini rusaknya pertahanan non-spesifik pertama tadi, ya, maka terjadi proses peradangan atau inflamasi. Tujuannya nih membawa fagosit dan protein plasma ke tempat invasi. Yang pertama dengan cara mengisolasi atau menghancurkan agen pencedera, kemudian membersihkan debris. Debris ini sisa-sisa dari adanya fagositosis, kemudian mempersiapkan proses penyembuhan dan perbaikan. Ya. Jadi kalau gambarannya seperti ini ya. Pertama, karena adanya sayatan pisau ya, luka di kulit menyebabkan bakteri masuk. Jadi dengan adanya luka tersebut, bakteri masuk ke dalam tubuh ya, kemudian terjadilah atau datanglah dia makrofag residen yang sudah teraktivasi,
dengan tujuan memakan bakteri yang masuk tadi. Ya, masuk bakteri ini, kemudian sel emas teraktivasi juga dan melepaskan histamin. Kemudian histamin ini menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah. Jadi pembesaran pembuluh darah yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian sitokin menyebabkan neutrofil dan monosit menempel ke dinding pembuluh darah ya. Selanjutnya proses tersebut diakhiri dengan monosit membesar sehingga terjadilah proses pemakanan bakteri ya, sehingga bakteri ataupun patogen tersebut dapat dihancurkan. Ya. Untuk bahasan sistem imunan spesifik sudah selesai, maka kita masuk ke sistem imun adaptif atau spesifik. Ini untuk membahas tujuan pembelajaran nomor 3 tadi, antibody mediated immunity. Ya. Jadi kita harus kenali dulu konsepnya. Ya. Pada sistem imun adaptif atau spesifik ini mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing oleh tubuh. Kemudian benda asing yang pertama kali muncul dalam tubuh ini segera diidentifikasi atau dikenali oleh sistem imun spesifik sehingga terjadi sensitasi terhadap sel-sel imun. Benda asing yang sama bila terpajan ulang ya akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Nah, dalam pendukung sistem imun adaptif atau spesifik ini, tadi yang sudah dijelaskan adalah dua komponen, yaitu sel B dan sel T. Ini berdasarkan pembedanya sel B dan sel T, ya, berdasarkan karakteristik asal, tempat pematangan, ikatan, dan lain sebagainya, ya. Untuk sel B di sini berasal dari sumsum tulang, ya, sama dengan sel T juga berasal dari sumsum tulang. Kemudian pematangan sel B-nya di sini tetap berada di sumsum tulang. Kalau untuk yang sel T dia berada di timus. Tadi timus di belakang jantung ya. Maaf di belakang tulang dada. Kemudian kalau untuk sel B di sini melakukan ikatan dengan antigen ekstrasel, jadi dia di luar sel. Kalau untuk sel T di sini berikatan dengan antigen asing yang berkaitan dengan antigen diri. Jadi sel yang si sel T ini bergandengan tangan atau berikatan dengan sel yang sudah mengalami infeksi. Kemudian dari jenis sel aktifnya di sel B ini dia di dalam sel plasma. Kalau untuk sel T dia mengeluarkan sel T sitotoksik, sel T helper, dan sel T regulator. Kemudian dari pembentukan sel memori, keduanya sama-sama membentuk sel memori. Ya, kemudian untuk jenis imunitas yang dikeluarkan dari sel B, di sini membentuk imunitas yang diperantarai oleh antibodi atau imunoglobulin. Kalau untuk sel T, di sini jenis imunitasnya diperantarai oleh sel. Jadi selnya nanti yang melakukan penyerangan dari antigen. Produknya sel B ini antibodi, kemudian kalau yang sel T ini sitokin. Nah, fungsinya sama ya, membantu mengeliminasi benda asing dengan meningkatkan respon imun non-spesifik, membentuk imunitas terhadap sebagian besar bakteri dan virus. Kalau sel T dia melisiskan dengan mengeliminasi benda asing dengan melisiskan sel yang terinfeksi virus. Ya, dalam hal ini sel T dibantu oleh sel B dalam menghasilkan antibodi. Mungkin dapat dimengerti ya perbedaan dari
sel B dan sel T. Sistem imun spesifik humoral, ya. Tadi ada dua, ya, ada sel B dan sel T. Kita bahas dulu satu persatu, ya. Sel B atau limfosit. Kalau limfosit ini sel darah putih, ya, ya, sel B itu. Ini dapat kita lihat dalam proses pembentukan limfosit B, ya. Pertama, ketika antigen berikatan dengan reseptor antigen pada sel limfosit B, maka sel limfosit B menjadi aktif, ya. Kemudian dengan adanya bantuan dari sitokin ini adalah apa tadi? Sel T helper, ya. Kemudian sel B melakukan cloning, ya, membentuk klon sel limfosit B dan berdiferensiasi. Kemudian sebagian dari sel B yang telah berdiferensiasi ini, ya, kemudian menjadi sel plasma. Ini sel plasma. Kemudian dari sel plasma tersebut dia menghasilkan antibodi. Kemudian sel B lainnya yang telah berdiferensiasi ini membentuk sel memori, ya. Berdiferensiasi itu dia memecah diri, ya. Kemudian sel memori ini, ya, ini sel memori memiliki sifat dorman, ya. Jadi jika individu yang bersangkutan ini kembali terkena antigen yang sama, maka sel memori ini dapat aktif dan siap menyerang antigen ini dengan reaksi imun yang cepat, ya. Semoga dapat dipahami, ya. Oke. Dari pembentukan sel plasma, ya, sel plasma dari sel B yang telah berdiferensiasi tadi, maka terbentuklah antibodi, ya. Nah, kita harus mengetahui beberapa jenis antibodi, ya. Antibodi di sini juga dikenal sebagai imunoglobulin, ya, dikelompokkan menjadi 5. IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. IgD, ya. Nah, masing-masing ini mempunyai karakteristik tersendiri, ya. Yang dari IgM di sini imunoglobulin yang terbentuk pada respon imun primer. IgG di sini terbentuk dari sekresi akibat respon imun sekunder. Terdapat banyak dalam darah. IgA di sini memberikan perlindungan terhadap cacing parasit yang merupakan antibodi untuk respon alergi. Dan IgA di sini ditemukan pada sekresi sistem pencernaan, ya, dari saliva dan intestinal. Kemudian pernafasan dan air susu ibu serta air mata. Kemudian IgD di sini ditemukan pada permukaan sel limfosit B atau sel B, ya, tetapi fungsinya diketahui belum secara jelas, ya. Oke. Bagaimana sih cara kerja antibodi tersebut, ya? IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD, ya. Mereka melalui beberapa tahapan atau cara kerja, ya. Yang pertama netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi, ya. Netralisasi ini dengan cara antibodi berikatan dengan toksin bakteri, ya. Bakteri itu kan mengeluarkan toksin, ya. Kemudian antibodi tersebut dapat mencegah bahan kimia atau toksin yang dikeluarkan oleh bakteri dengan sel.
Jadi toksin bakteri tadi dinetralkan dengan antibodi. Kemudian cara yang kedua dengan aglutinasi atau penggumpalan. Proses ini melakukan perikatan dengan antibodi. Antibodi bakteri atau virus, ya, sehingga tadi setelah dinetralkan kemudian dia digumpal, ya, nih. Kemudian yang ketiga proses presipitasi. Jadi proses presipitasi di sini untuk kompleks molekuler antara antigen dan molekul antigen tadi dapat larut, ya, menjadi besar, ya, maksudnya dia diikat sehingga nanti akhirnya dihancurkan dengan cara fagositosis dan inflamasi, ya. Oke. Selain dengan 3 cara tersebut, fungsi antibodi lainnya juga dapat meningkatkan respon imun bawaan melalui mekanisme pengaktifan sistem komplement, fagositosis, dan merangsang sel NK. Ya. Nah, pada ini contohnya, ya, pada pemeriksaan serologi IgG dan IgM, di sini biasanya berguna untuk mempertajam diagnosis pada pasien yang terinfeksi virus dengue. Ya, setelah kita pelajari sel B tadi, ya, kita menginjak pada sistem imun spesifik seluler yang diperankan oleh sel T atau limfosit T, ya. Sel T di sini tadi diproduksi oleh kelenjar timus, ya, dan dimatangkan oleh kelenjar timus, dihasilkan oleh sumsum tulang atau diproduksi sumsum tulang. Sel T tersebut bila sudah matang dia meninggalkan timus, ya, kelenjar timus. Sel T tersebut tidak akan bereaksi dengan protein atau antigen yang berasal dari jaringan tubuh, ya. Jadi dia dapat memilah antara antigen yang dihasilkan oleh sel yang mati dari dalam tubuh sendiri dengan sel yang sudah terinfeksi oleh antigen dari luar, ya, misal bakteri ataupun virus. Jadi kemudian sebelum sel T ini dilepaskan, ya, timus di sini berfungsi untuk menyeleksi sel T, ya, dengan cara tadi sel T dicampur dengan semua antigen diri atau antigen dari dalam tubuh, ya. Bila mana terjadi suatu reaksi atas pencampuran sel T dengan antigen dari dalam tubuh, maka sel T tersebut akan dihancurkan dengan cara fagositosis. Ya. Kemudian bila proses tersebut sel T tidak bereaksi atau non-reaktif, maka sel T yang sudah matang akan diluncurkan atau dilepaskan. Jadi sel-sel T yang telah matur, jadi dia diajarin oleh timus, ya, kelenjar timus, sudah matang atau matur, maka sel tersebut dapat diluncurkan ke pembuluh darah, ya. Dimana kalau sel T sudah beredar di pembuluh darah, maka sel tersebut hanya akan bereaksi terhadap antigen yang berasal dari luar tubuh, ya. Contohnya semisal bakteri, virus, jaringan,
yang ditransplantasikan ke dalam tubuh. Jadi sel T hanya bisa menyerang antigen dari luar tubuh. Ya. Sel T dan sel B di sini mempunyai kemampuan mengingat mikroorganisme yang pernah dijumpai dengan membentuk sel memori. Kemudian menyebar ke seluruh jaringan limfoid ya, melalui pembuluh darah limfa. Pembuluh darah limfoid atau limfatik ya, tadi kita pelajari di awal. Oke, bagaimana sih mekanisme dari aktivasi sel T ya? Tadi, jadi sel T itu harus dimatangkan dulu dan dilatih oleh kelenjar timus ya, sebelum dia meninggalkan kelenjar timus. Nah, sel T itu disebut oleh sel T naib ya. Jadi sel T naib dikeluarkan ya oleh timus. Kemudian dia melakukan diferensiasi dengan MHC dan APC. Apa sih itu MHC dan APC? Nanti kita bahas berikutnya ya. Yang nantinya akan menjadi suatu turunan lagi CD4 dan CD8. Ya, ini penjelasan APC tadi. APC ini adalah antigen presenting cell ya. Di mana APC berfungsi untuk menyajikan antigen ke sel T sehingga sel T bisa menghancurkan antigen tersebut. Ini jenisnya adalah sel dendritik, monosit, makrofag, dan sel B. Cara kerjanya, APC akan mengenali dan menelan antigen saat jumpa pertama kali, seperti lagu ya. Kemudian menyajikan antigen tersebut ke sel T. Ya, jadi ibaratnya APC ini sebagai presenter. Jadi dia menyajikan bahwa ini ada antigen ya, sehingga sel T dapat mengenali. Kemudian selain APC tadi dia sel T berdiferensiasi dengan MHC. Major Histocompatibility Complex ya. MHC ini berfungsi sebagai pengenal APC. Jadi APC dapat dikenali oleh sel T melalui MHC. Nah, MHC ini dibagi menjadi dua kelas lagi. Ada namanya MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Ya. Masing-masing ini mempunyai fungsi ya. Untuk MHC kelas 1 ini di sini sebagai penunjuk jalan yang menunjuk sel T helper dan sel T sitotoksik untuk menuju sel yang tepat. Jadi dia sebagai penunjuk jalan bagi sel T helper dan sel T sitotoksik. MHC kelas 1 ini terdapat pada seluruh permukaan sel tubuh yang berinti. Hanya dikenali oleh sel T sitotoksik. Jadi bila mana ada infeksi virus, maka MHC kelas 1 akan aktif dan mendorong sel T sitotoksik menuju sel yang terinfeksi dan menghancurkannya. Kemudian pada MHC kelas 2 berada pada sel imun khusus ya. Contohnya makrofag, sel B, sel T sitotoksik. MHC kelas 2 ini hanya dapat dikenali oleh T helper. Sel imun khusus yang sudah menelan APC akan mengaktifkan MHC kelas 2. Jadi sel imun semisal sel B, sel T sitotoksik yang sudah menelan antigen atau menelan APC ini baru dapat mengaktifkan MHC kelas 2 ini. Sehingga
antigen sehingga sel T helper akan mengaktifkan aktivasi sel imun lainnya. Jadi MHC kelas 2 ini hanya dapat aktif bila mana sel T helper sudah berikatan dengan APC. Kemudian dia mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Kalau untuk MHC kelas 1 tadi bedanya dia sebagai petunjuk jalan sel T helper dan sitotoksik untuk langsung menuju tempat sel yang terinfeksi dan langsung menghancurkan sel tersebut. Ya, bedanya itu. Jadi MHC kelas 1 ini langsung menghancurkan, ya. Kalau MHC kelas 2 dia berfungsi untuk mengaktifkan sel imun lainnya. Ya, tadi turunan dari sel T naif ya ada dua tadi, sel T CD4 dan sel T CD8 ya. Untuk yang CD4 di sini mengenali antigen yang dipresentasikan APC bersama MHC kelas 2 dan berkembang menjadi sel T helper. Sebaliknya untuk yang CD8 ya, disebut sebagai sel T sitotoksik akan mengenal antigen yang dipresentasikan bersama MHC kelas 1. Jadi CD4-nya ini dia langsung menyerang sel-sel sasaran. Oke, ini gambarannya ya untuk MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Ya. Yang mana tadi MHC kelas 1 ini pada gambar yang A ya. Kemudian MHC kelas 2 pada gambaran yang B. Selanjutnya kita ulas satu persatu turunan dari pembagian sel T ya. Yang pertama ada namanya sel T helper ya. Tugas utamanya di sini membantu dalam melakukan fungsi sistem imun. Sebelum dia membantu sistem imun, dia membentuk serangkaian mediator protein atau limfokin. Kemudian limfokin tersebut disekresikan oleh sel T helper dengan nama interleukin atau IL. IL2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian faktor perangsang koloni granulosit, monosit, interferon Y. Kemudian pada limfokin interleukin 2 atau IL2 di sini merangsang pertumbuhan dan proliferasi sel T sitotoksik dan sel T supresor. Ini akan dibahas kemudian lagi. Kemudian adanya antigen dan sel T helper akan mengaktifkan sel B untuk mulai melakukan diferensiasi dan membentuk antibodi. Jadi sel T helper ini tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengaktifkan sel B dalam membentuk antibodi. Kemudian limfokin tadi keluaran dari sel T helper dia akan mengaktifkan sistem makrofag. Ya, intinya dari sel T helper ini dia membantu sel imun ya, sel B kemudian menghasilkan atau mengaktifkan makrofag dan membentuk antibodi. Yang kedua ada sel T sitotoksik ya. Kita tadi bertanya-tanya kok banyak banget sih bagian-bagian dari sel T tersebut ya. Nah, sel T sitotoksik ini adalah sel penyerang. Jadi dia semacam garda terdepan atau sebagai polisi atau tentaranya ya, yang mampu langsung membunuh mikroorganisme ya.
Sel sitotoksik ini bersifat mematikan terhadap sel jaringan yang diinvasi oleh virus. Memiliki peran penting dalam penghancuran sel kanker, sel cangkok jantung, atau jenis sel lainnya yang dianggap asing oleh tubuh. Jadi ini dia perannya sebagai pembunuh. Ya. Kemudian yang ketiga, sel T suppressor. Nah, sel T suppressor di sini sebagai penengah antara sel T sitotoksik dan sel T helper. Ya, dia tugasnya mencegah supaya sel T sitotoksik tidak menyebabkan reaksi imun yang berlebihan yang dapat merusak sel-sel yang sehat. Ya, jadi sel T suppressor di sini sebagai toleransi imun ya sebutannya. Ya, ini ringkasan dari penjabaran sistem imun seluler, kemudian humoral ya. Tadi adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian nanti dilakukanlah pertahanan spesifik dan non spesifik ya. Di mana dalam pertahanan non spesifik di sini itu dilakukan oleh permukaan kulit, kemudian ada yang dari internal, kemudian antigen nanti kelamaan akan dilisiskan atau dikeluarkan ya dengan adanya suatu pembentukan antibodi. Kemudian kalau untuk yang spesifik, antigen masuk itu ditelan dulu oleh sel-sel imun ya. Yang pertama adalah sel dendritik, kemudian berikatan atau berdiferensiasi dengan APC, kemudian terbentuklah atau teraktifkannya sel T naif ya, kemudian membentuk sel T memori, kemudian berikatan dengan sel T sitotoksik, kemudian dia akan hancur ya. Kemudian ada juga sel T naif yang menginduksi dengan cara pembentukan sel T memori, lama-kelamaan akan terbentuk atau berikatan dengan sel T helper dan terstimulasinya sitokin ya, yang ujung-ujungnya terjadilah pembunuhan sel membunuh atau terjadilah proses makrofag dan sel natural killer dari sistem imunitas bawaan. Oke, tadi sudah kita dengarkan bersama ya untuk sistem imun yang spesifik dan non-spesifik. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu reaksi penolakan transfusi. Nah, dalam reaksi penolakan transfusi ini merupakan gangguan sistem imun ya masuk ke dalam itu, di mana dalam gangguan sistem imun itu terdiri dari 3 bagian ya, ada defisiensi imun, kemudian ada autoimun dan hipersensitivitas. Nah, untuk reaksi transfusi, reaksi penolakan transfusi di sini masuk ke contoh gangguan pada sistem imun hipersensitivitas. Ya. Hipersensitivitas atau alergi di sini itu merupakan respon sistem imun yang berlebihan, ya, atau sistem sensitif terhadap bahan partikel asing yang masuk ke dalam tubuh, di mana dalam keadaan normal hal tersebut harusnya tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh. Dalam reaksi hipersensitivitas ini itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama menurut waktu dan menurut mekanisme perjalanan sistem imunnya. Menurut reaksi mekanismenya hipersensitivitas berdasarkan waktu
ya, itu dibagi menjadi 3. Pertama, reaksi cepat, intermediate, dan reaksi lambat. Untuk yang reaksi cepat di sini dapat terjadi dalam hitungan detik dan menghilang dalam waktu 2 jam, kurang lebih waktu 2 jam. Ini contohnya reaksi anafilaksis ya. Kemudian reaksi intermediate di sini terjadi setelah beberapa jam dan menghilang dalam 24 jam. Ini contohnya reaksi transfusi. Kemudian reaksi lambat ya. Reaksi lambat di sini terjadi sekitar 48 jam setelah pajanan antigen. Ini contohnya dermatitis kontak. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Jadi reaksi penolakan transfusi itu masuk ke reaksi hipersensitivitas berdasarkan waktu, reaksi intermediate. Nah, tadi berdasarkan waktu. Saat ini kemudian kita akan mengulas tentang tipe reaksi hipersensitivitas berdasarkan mekanismenya. Ya, ini dibagi menjadi 4, tipe 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yang pertama disebut juga dengan reaksi yang cepat. Timbul segera setelah alergen masuk ke tubuh, antigen yang masuk merangsang sel B untuk membentuk IgA dengan bantuan sel T helper. IgA diikat oleh sel yang memiliki reseptor untuk IgA, ya, seperti sel mast, basofil, dan eosinofil. Bila terpajan ulang alergen yang sama, maka akan diikat oleh IgA spesifik pada permukaan sel mast yang menimbulkan degranulasi sel mast sehingga mengeluarkan mediator radang. Contohnya pada kasus asma bronkial, rinitis, urtikaria, dermatitis kontak. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 2 ya, berdasarkan mekanismenya disebut juga dengan reaksi sitotoksik. Terjadi karena dibentuk jenis antibodi IgA dan IgM terhadap antigen yang merupakan sel penjamu. Ikatan antibodi dengan antigen dapat mengaktifkan komplement dan menimbulkan lisis. Ini contohnya pada anemia hemolitik pada bayi baru lahir. Kemudian tipe 3 disebut juga dengan reaksi kompleks imun. Terjadi akibat endapan kompleks antigen antibodi dalam jaringan atau pembuluh darah. Jenis antibodi di sini adalah IgG dan IgM, di mana antigen dan antibodi bersatu membentuk kompleks imun dan mengendap pada organ tertentu. Kemudian tipe yang keempat, ini disebut juga dengan reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Timbul lebih dari 24 jam setelah terpaparnya antigen. Terbagi menjadi 2. Yang pertama delayed type hypersensitivity, di mana reaksi dapat terjadi sehingga sebagai respon terhadap bahan yang tidak berbahaya dalam lingkungan, seperti nikel yang dapat menimbulkan dermatitis kontak, kemudian reaksi tuberkulin. Kemudian yang kedua ada T-cell mediated cytolysis, ya, cytolysis. Baik. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran mengenai reaksi hipersensitivitas berdasarkan mekanisme, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.